Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pagi di sekolah dasar itu selalu dimulai dengan suara sepatu kecil berlari di koridor, seperti hujan ringan yang jatuh di atas atap seng. Riuh tapi menenangkan. Pak Ardi berdiri di depan kelasnya, memandangi murid-murid yang mulai duduk rapi. Senyumnya tipis, cukup untuk terlihat ramah, namun tidak benar-benar hangat. Di balik wajah itu, ada sesuatu yang terus bergerak, seperti arus bawah tanah yang tidak pernah terlihat, namun perlahan menggerus batu. Pak Ardi sudah mengajar selama 12 tahun. Waktu selama itu cukup untuk memahami kebiasaan sekolah, membaca karakter murid, bahkan menebak kapan kepala sekolah akan masuk ruang guru. Namun satu hal yang tidak berubah, ia tetap berada di posisi yang sama, guru biasa. Setiap kali melihat ruang kepala sekolah, dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, melainkan karena keinginan yang tak kunjung tercapai. Ruangan itu baginya seperti puncak gunung yang selalu terlihat jelas, tetapi setiap langkah terasa tidak mendekat. "Pak Ardi, nanti rapat ya?" ujar seorang rekan guru. Ia mengangguk singkat. Rapat. Lagi, isi pembicaraannya hampir selalu sama. Evaluasi, administrasi, laporan. Kata-kata itu seperti roda yang terus berputar di tempat yang sama, tanpa benar-benar membawa siapapun kemana-mana. Namun kali ini berbeda. Di papan pengumuman, tertempel secari kertas baru. Pengangkatan kepala sekolah akan dilakukan dalam waktu dekat. Nama-nama calon mulai dibicarakan pelan, seperti bisikan angin yang menyusup di sela-sela jendela. Pak Ardi membaca daftar syaratnya. Pengalaman, prestasi, rekomendasi. Semua tampak masuk akal, tetapi satu hal langsung ia sadari, persaingan akan berat. Nama Bu Ratna disebut-sebut, Pak Dedi juga. Bahkan guru yang baru 5 tahun mengajar mulai dilirik karena koneksi. Pak Ardi menatap namanya sendiri di daftar guru. Rasanya seperti melihat bayangan di air. Ada, tetapi tidak memiliki bobot. Sejak hari itu, pikirannya berubah. Ia mulai pulang lebih malam, menyusun laporan dengan lebih rapi, mencoba terlihat lebih menonjol. Namun semakin ia berusaha, semakin terasa seperti berlari di pasir. Tenaga habis, jarak tak bertambah. Suatu malam, saat hujan turun deras, ia duduk sendirian di ruang guru. Lampu redup, suara air menetes dari atap seperti hitungan waktu yang tidak bisa dihentikan. Di sudut ruangan, ada lemari tua yang jarang dibuka. Catnya mengelupas, kayunya hitam dimakan usia. Selama ini, lemari itu seperti bagian dari dinding. Ada, tetapi diabaikan. Entah kenapa, malam itu pandangannya tertarik ke sana. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terdengar jelas di lantai yang dingin. Saat tangannya menyentuh gagang lemari, ada rasa aneh, seperti menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Lemari itu terbuka dengan bunyi pelan. Di dalamnya, hanya ada beberapa berkas lama dan sebuah buku kecil berwarna gelap. Sampulnya kusam, namun terasa lebih berat dari seharusnya, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Ardi mengambilnya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua berisi tulisan tangan yang tidak rapi, seperti ditulis terburu-buru. Ia membaca perlahan. Setiap keinginan memiliki harga. Tidak semua orang berani membayarnya. Ia berhenti. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti menggema di dalam kepalanya. Ia membalik halaman berikutnya. Ada petunjuk, ada syarat, ada langkah-langkah yang terdengar tidak masuk akal, tetapi ditulis dengan keyakinan penuh. Hatinya berdebar. Awalnya ia ingin menutup buku itu, mengembalikannya, melupakan semuanya. Namun rasa penasaran muncul seperti api kecil, tidak besar, tetapi cukup untuk terus menyala. Ia duduk kembali, membaca lebih dalam. Tulisan itu membahas tentang jalan pintas, tentang cara mencapai sesuatu tanpa harus melalui proses panjang, seperti menemukan pintu rahasia di tengah tembok yang selama ini terlihat kokoh. Namun semakin jauh ia membaca,
semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Syaratnya bukan sekedar usaha, syaratnya adalah pengorbanan. Pak Ardi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tetapi matanya tetap menelusuri setiap kata. Di luar, hujan semakin deras. Angin meniup jendela hingga bergetar pelan, seperti memberi peringatan. Namun peringatan itu tidak cukup kuat. Dalam benaknya, bayangan ruang kepala sekolah kembali muncul. Kursi besar, meja luas, rasa dihormati. Semua terasa begitu dekat, seolah tinggal satu langkah lagi. Ia menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya, Pak Ardi tidak merasa lelah, tidak merasa putus asa. Sebaliknya, ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Dan tanpa ia sadari, malam itu bukanlah awal dari keberhasilannya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Bagi Pak Ardi, waktu terasa seperti dipercepat, seakan jam dinding bersekongkol dengan pikirannya sendiri. Sejak menemukan buku itu, ada dorongan halus yang terus menariknya kembali, seperti benang tipis yang mengikat pergelangan tanpa terasa. Ia kembali ke ruang guru saat semua orang sudah pulang. Sekolah sunyi, hanya suara daun bergesekan di halaman, seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. Lampu neon menyala redup, menciptakan bayangan panjang di lantai. Lemari tua itu masih di tempat yang sama. Namun kali ini tidak terlihat seperti benda biasa, lebih mirip pintu yang menunggu untuk dibuka lagi. Pak Ardi mendekat tanpa ragu. Tangannya langsung meraih buku gelap itu, seolah sudah hafal letaknya. Ia duduk di kursi, membuka halaman yang kemarin belum selesai dibaca. Tulisan-tulisan di dalamnya terasa berbeda. Bukan hanya kata, tetapi seperti suara yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Setiap kalimat mengalir pelan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Keinginan besar membutuhkan persembahan yang sepadan. Ia membaca ulang kalimat itu. Dulu, baginya, keberhasilan adalah hasil kerja keras, seperti menanam pohon, menyiram, menunggu, lalu memetik hasilnya. Namun buku ini menawarkan cara lain, memotong akar proses, langsung mengambil buahnya. Cepat, praktis, tanpa menunggu. Namun harga yang diminta bukan sesuatu yang ringan. Ia membalik halaman berikutnya. Ada daftar syarat yang lebih jelas. 5 persembahan, 5 garis keturunan. Ditulis tanpa penjelasan panjang, tanpa penekanan. Justru kesederhanaannya membuat kalimat itu terasa lebih berat, seperti batu kecil yang dijatuhkan ke dalam sumur tanpa dasar. Pak Ardi menghela napas panjang. Tidak masuk akal, gumamnya pelan. Namun pikirannya tidak sepenuhnya menolak. Di dalam dirinya ada 2 suara yang saling bertabrakan. Satu mencoba menariknya mundur, seperti tangan yang menahan seseorang di tepi jurang. Satu lagi mendorong maju, menjanjikan sesuatu yang selama ini ia inginkan. Ia menutup mata sejenak. Bayangan ruang kepala sekolah kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya duduk di kursi itu, berbicara dengan percaya diri, dihormati oleh semua orang. Rasanya seperti melihat masa depan yang sudah terjadi. Ketika membuka mata, ia kembali menatap buku itu. 5 keturunan, bisiknya. Kata itu berputar di kepalanya seperti roda yang tidak berhenti. Ia mulai mencoba menafsirkannya. Apakah harus anak sendiri, atau keluarga lain, atau maknanya lebih luas dari itu? Buku tersebut tidak memberi jawaban langsung, hanya petunjuk samar, seperti teka-teki yang sengaja dibiarkan setengah terbuka. Di luar, angin berhembus lebih kencang. Jendela bergetar, menciptakan suara berulang yang terdengar seperti ketukan. Tok, tok, tok. Pak Ardi menoleh sebentar, lalu kembali fokus. Ia melanjutkan membaca. Bagian berikutnya menjelaskan tentang proses, waktu pelaksanaan, tempat yang harus dipilih. Semua ditulis dengan rinci, seolah seseorang pernah melakukannya sebelumnya. Dan berhasil. Kalimat terakhir di halaman itu membuatnya terdiam cukup lama. Yang ragu akan kehilangan segalanya. Yang berani akan mendapatkan segalanya. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti garis batas, seperti jalan bercabang yang memaksa seseorang memilih arah tanpa bisa kembali. Pak Ardi bersandar di kursi. Pikirannya mulai berubah. Bukan lagi tentang benar atau salah, bukan lagi tentang boleh atau tidak, melainkan tentang mampu atau tidak. Ia mencoba mengingat kehidupannya selama ini.
Semua usaha, semua harapan, semua kegagalan kecil yang terus menumpuk. Rasanya seperti mengisi ember dengan lubang di bawahnya. Sebanyak apapun dimasukkan, tetap tidak pernah penuh. Buku itu menawarkan cara menutup lubang itu, namun dengan harga yang tidak bisa diabaikan. Tangannya menutup halaman perlahan. Ada rasa takut, itu jelas. Tetapi rasa itu tidak lagi sebesar sebelumnya. Justru ada hal lain yang mulai tumbuh. Keyakinan yang aneh, seperti bayangan yang perlahan mengambil bentuk. Ia berdiri, berjalan menuju jendela. Halaman sekolah gelap. Pohon-pohon tampak diam, seperti saksi yang tidak ingin terlibat. Lampu di kejauhan berkedip pelan, menciptakan suasana yang terasa jauh dari kehidupan normal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ucapnya pelan. Kalimat itu bukan sekedar pertanyaan, lebih seperti keputusan yang mulai terbentuk. Ia kembali ke meja, mengambil buku itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Untuk pertama kalinya, ia tidak berniat mengembalikannya. Langkahnya menuju pintu terdengar mantap. Tidak lagi ada keraguan yang jelas, hanya sisa-sisa perasaan yang perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu matahari pagi. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Bukan hanya cara berpikir, tetapi juga batas yang selama ini ia pegang. Dan malam itu, tanpa disadari, Pak Ardi bukan hanya menerima syarat yang tertulis, ia juga menerima konsekuensi yang belum sepenuhnya ia pahami. Sejak malam itu, hidup Pak Ardi berjalan seperti biasa di permukaan. Namun di dalamnya terasa berbeda. Ia tetap mengajar, menulis di papan tulis, memeriksa pekerjaan murid, bahkan tersenyum saat berpapasan dengan rekan kerja. Semua terlihat normal, seperti permukaan danau yang tenang. Namun di bawahnya, arus bergerak liar, tak terlihat, tak terduga. Buku itu kini selalu berada di dalam tasnya. Ia tidak lagi membacanya di sekolah. Ada rasa waspada yang tumbuh, seperti seseorang yang menyembunyikan bara di dalam genggaman. Hangat, tetapi berbahaya jika terlihat. Di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Istrinya sedang pulang ke rumah orang tua, membawa anak mereka untuk beberapa hari. Rumah yang biasanya dipenuhi suara, kini terasa kosong, seperti ruang besar tanpa gemah. Kesunyian itu memberi ruang bagi pikirannya. Pak Ardi duduk di ruang tamu, membuka buku tersebut dengan hati-hati. Halaman demi halaman ia telusuri kembali, mencoba memahami makna yang sebelumnya terasa samar. Bagian tentang garis keturunan terus mengganggunya. Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Tidak jelas bentuknya, namun selalu terasa dekat. Ia mulai berpikir lebih dalam. Keturunan, bukan hanya anak, bisa keponakan, bisa cucu, bahkan bisa seseorang yang masih memiliki hubungan darah meski jauh. Seperti akar pohon yang menyebar ke berbagai arah, tidak selalu terlihat tetapi tetap terhubung. Pikiran itu membuat dadanya terasa berat. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Setiap langkah seperti mencoba mencari jawaban yang tidak kunjung muncul. Harus sejauh itu, bisiknya pelan. Namun di sisi lain, bayangan tentang jabatan yang diinginkan terus muncul, seperti cahaya di ujung lorong gelap, menggoda untuk dikejar, meski jalan yang dilalui tidak jelas. Ia berhenti di depan cermin. Wajahnya terlihat sama, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, lebih tajam, lebih dalam, seperti seseorang yang mulai melihat dunia dari sudut yang lain. Hari berikutnya, ia mengunjungi rumah kakaknya. Alasannya sederhana, menjenguk, namun niat sebenarnya tersembunyi di balik sikap biasa. Ia memperhatikan keponakannya yang sedang bermain di halaman. Tawa anak itu ringan, seperti angin sore yang tidak membawa beban. Pak Ardi memandang cukup lama. Perasaan aneh muncul. Bukan benci, bukan marah. Lebih seperti jarak yang tiba-tiba tercipta, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Seperti melihat sesuatu yang familiar, tetapi terasa asing. Ia mencoba mengusir pikiran itu. "Lagi apa?" tanyanya sambil mendekat. Keponakannya tersenyum lebar, menunjukkan gambar yang sedang dibuat. Gambar rumah, pohon, dan matahari.
Sederhana, polos, tanpa bayangan gelap. Pak Ardi mengangguk pelan. Namun di dalam kepalanya, kalimat dari buku itu kembali muncul. Persembahan harus berasal dari akar yang sama. Kalimat itu terasa seperti gema yang tidak bisa dihentikan. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya cepat, seolah ingin menjauh dari sesuatu yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya mulai membentuk kemungkinan. 1, 2, 3. Ia mulai menghitung, seperti seseorang yang mencoba menyusun potongan teka-teki. Setiap nama yang muncul terasa berat, seperti batu yang ditambahkan ke dalam beban yang sudah ada. Namun anehnya, rasa ragu tidak lagi sebesar sebelumnya. Justru ada bagian dari dirinya yang mulai menerima. Seperti seseorang yang berdiri di tepi laut, awalnya takut pada ombak, namun lama-lama terbiasa dengan suara dan gerakannya. Malam datang lagi. Kali ini, ia tidak membuka lampu terang, hanya cahaya kecil yang cukup untuk melihat halaman buku. Suasana menjadi lebih hening, lebih dalam, seperti dunia yang diperkecil hanya untuk dirinya sendiri. Ia membaca bagian yang belum sempat disentuh. Di sana tertulis tentang tahap awal. Bukan pengorbanan langsung, melainkan persiapan. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, waktu tertentu yang harus dipilih, bahkan ada tanda-tanda yang akan muncul jika jalan yang diambil sudah benar. Tulisan itu terasa semakin jelas, semakin terarah, seperti peta yang mulai menunjukkan jalur. Pak Ardi menarik napas panjang. Kini semuanya tidak lagi terasa seperti hal yang tidak mustahil. Justru sebaliknya, terlihat seperti sesuatu yang bisa dilakukan selama ia berani melangkah lebih jauh. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa suara yang sulit dijelaskan, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Pak Ardi berdiri. Keputusan di dalam dirinya mulai mengeras, seperti tanah yang mengering setelah lama terendam air. Tidak lagi lunak, tidak lagi mudah berubah. Ia berjalan ke kamar, namun langkahnya berhenti sejenak. Dalam pikirannya, satu kesadaran muncul, bahwa sejak ia mempertimbangkan semua ini, ada sesuatu yang telah bergeser. Bukan hanya rencana, tetapi juga hatinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, garis yang memisahkan antara manusia biasa dan sesuatu yang lain mulai memudar. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu berjalan seperti ditarik perlahan, seolah setiap detik sengaja diperpanjang agar memberi ruang bagi sesuatu yang sedang tumbuh di dalam diri Pak Ardi. Ia tetap berdiri di depan kelas, menjelaskan pelajaran, menuliskan angka dan kata di papan tulis. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti gerakan otomatis, seperti tangan yang bergerak tanpa perlu diperintah. Sementara itu, di dalam kepalanya ada rencana yang mulai tersusun rapi, seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya masing-masing. Murid-muridnya terlihat seperti biasa, tertawa, bertanya, saling berbisik. Suasana kelas tetap hidup, seperti taman yang dipenuhi suara burung. Namun bagi Pak Ardi, semua itu terasa jauh, seperti ia hanya menjadi penonton dalam ruangan sendiri. Ketika bel pulang berbunyi, suara itu terdengar lebih nyaring dari biasanya, seperti tanda yang menutup satu babak dan membuka sesuatu yang lain. Pak Ardi tidak langsung pulang. Ia kembali ke ruang guru, duduk di kursinya, dan menatap kosong ke arah meja. Tangannya perlahan membuka tas, memastikan buku itu masih ada. Sentuhan pada sampulnya terasa dingin, namun menenangkan dengan cara yang aneh, seperti menggenggam sesuatu yang berbahaya, namun memberi rasa aman. Hari ini ia tahu, tahap pertama harus dimulai. Bukan tindakan besar, bukan sesuatu yang terlihat mencolok, melainkan langkah kecil, seperti benih yang ditanam di tanah gelap, belum terlihat hasilnya, tetapi menentukan masa depan. Malam datang perlahan. Langit berubah kelabu, lalu hitam. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan lewat. Pak Ardi berdiri di depan rumah kakaknya.
Nafasnya terasa lebih berat, meski langkahnya tetap mantap. Ada perasaan seperti berdiri di ambang pintu yang tidak dikenal. Sekali dibuka, tidak ada jalan kembali. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Kakaknya tersenyum, menyambut dengan hangat, tanpa sedikit pun kecurigaan. Suasana rumah itu terasa akrab, seperti pelukan lama yang tidak pernah berubah. Namun di balik itu, Pak Ardi membawa sesuatu yang berbeda. Ia duduk, berbincang ringan, tertawa kecil saat mendengar cerita sederhana. Semua berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Namun di dalam dirinya, ada lapisan lain yang terus aktif, seperti bayangan yang mengikuti setiap gerakan. Keponakannya datang mendekat. Anak itu membawa mainan, menunjukkan dengan penuh semangat. Suaranya ringan, seperti angin yang lewat di sela dedaunan. Tidak ada beban, tidak ada rasa takut. Pak Ardi tersenyum tipis. Namun kali ini ia tidak hanya melihat, ia mengamati. Gerakan tangan, ekspresi wajah, bahkan cara anak itu tertawa. Semua terasa lebih jelas, seperti seseorang yang melihat dunia melalui kaca pembesar. Dalam benaknya, ia mengingat petunjuk dari buku. Langkah awal adalah pengenalan, mengenali sebelum mengambil. Kalimat itu muncul begitu saja, seperti sudah tertanam di pikirannya. Waktu berjalan tanpa terasa. Malam semakin larut. Kakaknya mulai sibuk di dapur, meninggalkan mereka berdua di ruang tengah. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Detik, detik, detik. Suara itu terasa seperti hitungan mundur. Pak Ardi menarik nafas panjang. Tangannya bergerak perlahan, mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil yang sudah ia siapkan. Tidak mencolok, tidak berbahaya jika dilihat sekilas, namun memiliki tujuan yang jelas. Ia mendekat. "Om punya sesuatu," katanya pelan. Keponakannya menoleh, matanya berbinar penasaran. Seperti anak kecil pada umumnya, rasa ingin tahu mengalahkan segala hal lain. Pak Ardi tersenyum tipis. Namun kali ini ia tidak hanya melihat, ia mengamati. Gerakan tangan, ekspresi wajah, bahkan cara anak itu tertawa. Semua terasa lebih jelas, seperti seseorang yang melihat dunia melalui kaca pembesar. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai pudar. Atau mungkin sesuatu yang baru telah menggantikan. Ia menyerahkan benda itu. Anak itu menerimanya tanpa ragu. Sebuah langkah kecil telah terjadi. Tidak ada suara keras, tidak ada perubahan besar yang terlihat. Semuanya tetap berjalan seperti biasa, seperti air yang mengalir tenang di permukaan. Namun di bawahnya, arah arus telah berubah. Pak Ardi berdiri. Ia berpamitan, berjalan keluar rumah dengan langkah yang terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, melainkan karena keputusan telah diambil. Di luar, udara malam terasa dingin. Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya seperti peringatan terakhir yang terlambat. Ia tidak menoleh ke belakang. Langkahnya terus maju, seperti seseorang yang telah memilih jalan tanpa ingin melihat apa yang ditinggalkan. Di dalam hatinya, tidak lagi ada pertanyaan. Hanya ada satu hal yang semakin jelas, bahwa garis yang ia lewati tadi bukan sekedar batas biasa, melainkan pintu. Dan pintu itu kini telah terbuka. Pagi datang tanpa suara meriah. Tidak ada cahaya hangat yang terasa menenangkan, hanya sinar pucat yang menyelinap lewat jendela seperti tamu yang tidak diundang. Pak Ardi terbangun lebih awal, namun tubuhnya terasa berat, seolah semalam ia tidak benar-benar beristirahat. Kepalanya penuh, bukan oleh mimpi yang jelas, melainkan potongan-potongan bayangan yang sulit dirangkai. Seperti serpihan kaca yang tersebar, tajam, acak, dan memantulkan sesuatu yang tidak ingin dilihat. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya perlahan. Ada perasaan asing yang menempel sejak malam sebelumnya. Bukan takut, bukan juga penyesalan, lebih seperti kesadaran baru. Seperti seseorang yang baru saja membuka pintu dan melihat dunia yang berbeda di baliknya. Ia mencoba mengabaikan itu. Rutinitas tetap berjalan, air mengalir, pakaian dikenakan, sarapan disiapkan seadanya. Semua dilakukan seperti biasa, seperti mesin yang bekerja tanpa perlu dipikirkan. Namun, satu hal terasa berbeda. Keheningan. Rumah itu tidak hanya kosong, tetapi terasa diam dengan cara yang aneh, seperti ada sesuatu yang menunggu meski tidak terlihat. Pak Ardi mengambil tasnya, memastikan buku itu tetap berada di dalam.
Sentuhan pada sampulnya memberi rasa tenang yang tidak wajar, seperti seseorang yang menggenggam kunci tanpa tahu pintu mana yang akan dibuka. Perjalanan ke sekolah terasa lebih singkat. Jalanan yang biasa ia lewati tampak sama, namun suasananya berubah. Pepohonan di pinggir jalan terlihat lebih gelap. Bayangannya memanjang seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Sesampainya di sekolah, suasana tidak seperti biasanya. Ada kerumunan kecil di depan kelas. Beberapa guru berdiri dengan wajah tegang. Murid-murid berbisik, suara mereka rendah, seperti angin yang berputar di sudut ruangan. Pak Ardi mendekat. "Ada apa?" tanyanya. Salah satu guru menoleh. Ekspresinya sulit dijelaskan, campuran bingung dan khawatir. "Keponakanmu dari kelas sebelah tiba-tiba sakit," jawabnya pelan. Jantung Pak Ardi berdegup lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. Ia masuk ke dalam kelas. Anak itu terbaring di bangku, tubuhnya lemah, napasnya tidak teratur, matanya setengah terbuka, seperti berusaha melihat sesuatu yang tidak ada di sana. Suasana di dalam kelas terasa berat, seperti udara yang tiba-tiba kehilangan oksigen. Pak Ardi berdiri beberapa langkah dari sana. Ia tidak mendekat, hanya melihat. Dalam pikirannya, kalimat dari buku itu muncul kembali. Tanda pertama akan terlihat, tetapi tidak dipahami. Ia menelan ludah. Segalanya terasa terlalu cepat, namun juga terlalu tepat. Guru lain mulai sibuk, memanggil orang tua, menyiapkan tindakan. Suasana menjadi ramai, seperti sarang lebah yang terganggu. Namun di tengah semua itu, Pak Ardi tetap diam, seperti batu di tengah arus deras, tidak bergerak, tidak terpengaruh. Beberapa saat kemudian, anak itu dibawa keluar. Kerumunan perlahan bubar, namun bisikan tetap tertinggal, seperti jejak yang tidak bisa dihapus. Hari itu berjalan dengan suasana berbeda. Pelajaran terasa hambar, suara murid tidak lagi riuh seperti biasanya. Bahkan tawa pun terdengar pendek, seperti terpotong sebelum selesai. Pak Ardi kembali ke ruang guru. Ia duduk, membuka tas, lalu mengeluarkan buku itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain. Perasaan bahwa ia sedang melihat bukti dari sesuatu yang sebelumnya hanya berupa tulisan. Ia membuka halaman yang sama, matanya menyelusuri setiap kata, mencari kepastian. Dan di sana tertulis dengan jelas, setelah langkah pertama, perubahan akan dimulai dari yang terdekat. Kalimat itu terasa seperti cermin, memantulkan kenyataan yang baru saja terjadi. Pak Ardi menutup buku itu perlahan, napasnya terasa lebih dalam. Di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah lagi. Jika sebelumnya ia hanya mencoba, kini ia mulai percaya. Seperti seseorang yang awalnya ragu pada jalan gelap, namun setelah melihat satu cahaya kecil, mulai yakin bahwa arah itu benar. Sore hari kabar datang. Kondisi anak itu memburuk. Tidak ada penjelasan pasti, tidak ada penyakit yang jelas, seperti tubuh yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan tanpa sebab. Pak Ardi mendengar kabar itu tanpa banyak reaksi, hanya anggukan kecil. Namun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan senang, bukan sedih, lebih seperti seseorang yang melihat hasil dari tindakan sendiri, tetapi belum sepenuhnya memahami artinya. Malam kembali turun, langit gelap tanpa suara. Udara terasa lebih dingin, seperti membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Ardi berdiri di depan jendela, matanya menatap keluar, namun pikirannya jauh di dalam. Ia sadar satu hal, bahwa semua ini bukan lagi sekedar kemungkinan, ini nyata. Dan seperti roda yang sudah mulai berputar, semuanya tidak akan berhenti begitu saja. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam gelap itu, ia melihat bayangan. Bukan bayangan yang jelas, tetapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa langkah pertama telah diambil dan tanda pertama telah muncul. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti berjalan di atas permukaan tipis. Setiap langkah membawa rasa waspada, seperti seseorang yang menyeberangi danau beku tanpa tahu seberapa kuat es di bawahnya. Pak Ardi tetap menjalani rutinitas, namun kini setiap hal kecil terasa memiliki arti tersembunyi. Kabar tentang keponakannya terus beredar. Kondisinya tidak membaik, bahkan semakin melemah.
seperti lilin yang perlahan habis tanpa angin. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Semua terlihat normal, tetapi tubuh anak itu seakan menolak untuk bertahan. Di ruang guru, percakapan berubah. Tidak lagi tentang tugas atau rapat, melainkan kekhawatiran. Nada suara menurun, penuh tanya, seperti orang-orang yang mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Pak Ardi duduk di sudut, mendengarkan tanpa banyak bicara. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti gema yang jauh. Ia memahami maknanya, tetapi tidak benar-benar merasakannya. Seperti membaca cerita orang lain, terlihat nyata namun tidak menyentuh. Namun di dalam dirinya, sesuatu terus bergerak. Buku itu kini tidak lagi sekedar benda, lebih seperti kompas yang diam, tetapi selalu menunjukkan arah. Ia tidak perlu membukanya setiap saat. Isi di dalamnya seolah sudah tertanam, muncul dengan sendirinya saat dibutuhkan. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Pak Ardi berjalan melewati koridor sekolah yang sepi. Langkahnya pelan. Suasana terasa berbeda. Udara di dalam gedung itu seperti lebih berat, seperti ruangan yang terlalu lama tertutup tanpa sirkulasi. Dinding-dinding terlihat sama, namun bayangannya lebih panjang, lebih dalam. Ia berhenti di depan kelas kosong. Pintu sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara samar. Bukan suara jelas, lebih seperti bisikan yang tidak memiliki bentuk kata, namun cukup untuk menarik perhatian. Pak Ardi mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong. Bangku tersusun rapi, papan tulis bersih, tidak ada siapapun. Namun perasaan aneh tetap ada. Seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya meski tidak terlihat. Ia melangkah masuk. Langkahnya terdengar jelas di lantai. Memantul seperti suara yang datang dari tempat lain. Sudah dimulai. Suara itu muncul. Pelan, dekat, namun tidak berasal dari satu arah. Pak Ardi menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Jantungnya berdegup lebih kencang, tetapi ia tidak mundur. Justru berdiri lebih tegak, mencoba menangkap sesuatu yang tidak kasat mata. Lanjutkan. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berbicara tepat di samping telinganya. Pak Ardi menutup mata sejenak. Aneh, ia tidak merasa takut. Sebaliknya ada rasa familiar, seperti mendengar suara yang sudah lama dikenal, hanya saja baru disadari sekarang. Ia membuka mata. Ruangan tetap kosong, namun suasana berubah. Lebih sunyi, lebih dalam, seperti dunia di dalamnya telah ditarik menjauh dari kenyataan. Pak Ardi keluar dari kelas itu tanpa tergesa. Langkahnya stabil, namun pikirannya dipenuhi sesuatu yang baru. Jika sebelumnya ia hanya membaca dan melihat tanda, kini ia mulai mendengar. Dan itu berarti satu hal, bahwa ia tidak lagi sendirian dalam jalan yang dipilihnya. Malam harinya, ia kembali membuka buku itu. Halaman yang sebelumnya terasa biasa, kini tampak berbeda. Tulisan-tulisan itu seperti lebih hidup, seolah memiliki nafas sendiri. Ia menemukan bagian baru. Atas setiap langkah akan ada penuntun. Dengarkan, tetapi jangan ragu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Penuntun. Apakah itu yang ia dengar tadi? Ia mengingat suara di kelas kosong. Nada pelan, tanpa emosi, namun jelas memiliki tujuan. Seperti arah yang diberikan tanpa perlu penjelasan panjang. Pak Ardi menarik nafas dalam. Kini semuanya terasa semakin nyata. Tidak lagi seperti teori, tidak lagi seperti kemungkinan, melainkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ia berdiri, berjalan menuju jendela. Di luar, langit gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya hitam yang luas seperti ruang tanpa batas. Namun dalam kegelapan itu, ia tidak merasa tersesat. Justru sebaliknya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan meski jalur itu tidak diterangi cahaya. Ia menutup mata lagi. Dan di dalam sunyi itu, suara itu kembali muncul. Lebih dekat, lebih jelas, seperti nafas yang menyentuh kulit. Pak Ardi tidak bergerak, tidak melawan, tidak bertanya. Ia hanya mendengarkan. Karena kini, ia mulai memahami satu hal, bahwa bisikan itu bukan sekedar suara, melainkan bagian dari perjalanan yang telah ia pilih. Dan semakin ia mendengar, semakin ia terseret lebih dalam. Seperti perahu yang perlahan menjauh dari pantai, tanpa sadar telah meninggalkan daratan yang aman.
Dan saat ia membuka mata kembali, satu kesadaran muncul dengan jelas. Bahwa tidak ada jalan untuk kembali, hanya ada jalan untuk terus melangkah, lebih jauh dan lebih dalam. Pagi itu terasa ganjil sejak awal. Udara tidak benar-benar dingin, tetapi juga tidak hangat. Seperti ruang yang kehilangan arah, tidak condong kemanapun. Pak Ardi berjalan menuju sekolah dengan langkah stabil, namun pikirannya bergerak jauh lebih cepat, seperti jarum kompas yang terus berputar tanpa henti. Sejak bisikan itu muncul, sesuatu di dalam dirinya berubah lagi. Bukan sekadar keyakinan, melainkan dorongan. Dorongan halus tetapi terus-menerus, seperti tetesan air yang jatuh di batu, tidak keras, namun cukup untuk mengikis perlahan. Di sekolah, suasana masih diliputi kecemasan. Kabar tentang keponakannya semakin memburuk. Tidak ada perkembangan, hanya penurunan yang perlahan, seperti bayangan sore yang makin memanjang. Beberapa guru mulai membicarakan hal yang tidak biasa, bukan penyakit, bukan kelelahan, melainkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Ardi mendengar semua itu tanpa bereaksi. Ia duduk, membuka buku pelajaran, lalu menatap halaman tanpa benar-benar membaca. Huruf-huruf di depannya seperti bergerak, tidak membentuk arti, hanya menjadi pola yang berulang. Di dalam kepalanya, suara itu kembali muncul. Belum cukup. Kalimat itu singkat, namun terasa seperti perintah. Pak Ardi menelan napas perlahan. Ia tidak terkejut. Seperti seseorang yang sudah menunggu hujan, ia hanya mengangkat wajah saat tetesan pertama jatuh. "Berapa lagi?" gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban langsung, namun perasaan yang muncul sudah cukup jelas. 5. Angka itu kembali teringat, seperti tanda yang tidak bisa dihapus. Langkah berikutnya harus diambil. Siang hari ia mendapat kabar lain. Keponakan dari sisi keluarga istrinya datang berkunjung ke rumahnya. Anak itu akan menginap beberapa hari karena orang tuanya ada urusan di luar kota. Kabar itu terdengar biasa, namun bagi Pak Ardi, itu seperti pintu yang terbuka dengan sendirinya. Ia pulang lebih cepat. Langit sore terlihat redup, seperti cahaya yang sengaja ditahan agar tidak terlalu terang. Jalanan terasa lengang, seolah dunia memberi ruang untuk sesuatu yang sedang terjadi. Sesampainya di rumah, ia melihat anak itu duduk di ruang tamu. Wajahnya ceria, matanya penuh rasa ingin tahu, seperti lembar kertas kosong yang belum tersentuh. Pak Ardi berdiri beberapa detik, hanya memperhatikan. Perasaan yang muncul kali ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada keraguan panjang, tidak ada pertentangan kuat, hanya jeda singkat, lalu tenang. Seperti air yang akhirnya berhenti bergejolak setelah lama diguncang. "Sudah datang?" tanyanya dengan suara datar. Anak itu mengangguk, tersenyum lebar. Suasana rumah kembali terasa hidup. Namun bagi Pak Ardi, semua itu seperti latar belakang saja, tidak benar-benar masuk ke dalam dirinya. Malam tiba. Lampu rumah menyala, menciptakan bayangan di dinding yang bergerak pelan, seperti sesuatu yang hidup namun tidak memiliki bentuk. Pak Ardi duduk di kursi, sementara anak itu bermain di lantai. Suasana terlihat biasa, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai tersusun. Langkah demi langkah, seperti seseorang yang mengikuti jalur yang sudah digambar sebelumnya. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Jangan ragu." Pak Ardi memejamkan mata sejenak. Saat membukanya kembali, pandangannya berubah. Bukan lagi sekadar melihat, melainkan menilai. Seperti seseorang yang memandang sesuatu bukan sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari tujuan. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang, tanpa tergesa. Setiap gerakan terasa ringan, seperti tubuhnya sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diperintah. Anak itu menoleh. "Om," suaranya polos. Pak Ardi tersenyum tipis. Namun kali ini senyum itu terasa kosong, seperti topeng yang dipakai tanpa emosi di baliknya. Waktu seakan melambat. Detik berjalan panjang.
Udara terasa lebih padat, segalanya mengarah pada satu titik. Dan di titik itu, keputusan tidak lagi terasa berat. Seperti pintu yang sudah terbuka sejak lama, kini hanya perlu didorong sedikit. Malam berlalu tanpa suara keras. Tidak ada kejadian mencolok, tidak ada sesuatu yang langsung terlihat berbeda. Namun keesokan harinya, kabar datang lagi. Anak itu jatuh sakit, tiba-tiba, tanpa sebab jelas. Gejalanya mirip, lemah, kosong, seperti energi yang perlahan ditarik keluar tanpa bekas. Pak Ardi mendengar kabar itu dengan wajah tenang. Ia duduk, menatap lurus ke depan. Di dalam dirinya, tidak ada lagi pertanyaan, hanya kepastian bahwa proses itu berjalan, bahwa langkah kedua telah terjadi. Dan seperti roda yang semakin cepat berputar, semuanya kini bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Di dalam keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas, bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari siapa dirinya dulu, dan semakin mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tidak lagi bisa ia hentikan. Langit pagi tampak pucat, seperti wajah yang kehilangan warna setelah malam panjang tanpa istirahat. Pak Ardi berdiri di halaman sekolah, memandang bangunan yang setiap hari ia masuki. Namun kini, tempat itu tidak lagi terasa sama. Dulu, sekolah adalah ruang belajar. Sekarang terasa seperti panggung, dan semua orang di dalamnya seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Langkahnya memasuki koridor terdengar pelan. Suasana masih dipenuhi bisikan. Kabar tentang dua anak yang jatuh sakit menyebar cepat, seperti api kecil yang merambat di kertas kering. Tidak ada yang berani bicara keras, seolah semua sepakat untuk menjaga suara tetap rendah, seperti takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Pak Ardi berjalan melewati kelas-kelas. Matanya tidak lagi sekadar melihat. Ia mulai merasakan, seperti ada lapisan tipis yang memisahkan dunia nyata dengan sesuatu yang lain. Tidak terlihat, namun cukup untuk mengubah cara ia memahami ruang di sekitarnya. Di salah satu sudut lorong, ia berhenti. Ada bayangan, bukan bayangan biasa. Bentuknya tidak mengikuti cahaya, tidak terikat arah, lebih seperti noda gelap yang berdiri sendiri, diam namun terasa hidup. Pak Ardi tidak terkejut. Ia hanya memperhatikannya. Bayangan itu bergerak perlahan, tidak berjalan, tidak melayang, tetapi berpindah dengan cara yang sulit dijelaskan. Seperti tinta yang menyebar di air, tidak memiliki batas yang jelas. Sudah dekat, suara itu muncul lagi. Kini tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa, seperti getaran halus yang merambat dari udara ke dalam tubuh. Pak Ardi menarik napas panjang. Ia tidak mundur, tidak menghindar, justru melangkah mendekat. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk pasti. Namun kehadirannya cukup kuat untuk membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seperti berdiri di dalam ruang tanpa cahaya. Pak Ardi berdiri tepat di depannya. Untuk beberapa detik, tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Lalu bayangan itu menghilang, bukan perlahan, melainkan seperti ditarik ke dalam sesuatu yang tidak terlihat. Pak Ardi tetap diam, namun di dalam dirinya ada perubahan lagi. Jika sebelumnya ia hanya mendengar dan melihat, kini ia mulai berinteraksi. Meskipun tanpa sentuhan, tanpa kata, namun cukup untuk membuat batas antara nyata dan tidak semakin pipis. Hari itu berjalan dengan suasana yang semakin aneh. Beberapa murid terlihat murung, beberapa lainnya diam tanpa alasan, seperti ada sesuatu yang mempengaruhi, tetapi tidak bisa dijelaskan. Di dalam kelas, Pak Ardi mengajar seperti biasa. Namun di sela-sela penjelasan, ia mulai melihat sesuatu. Di kursi-kursi kosong, di sudut ruangan, di dekat jendela, bayangan-bayangan kecil muncul. Tidak jelas, namun cukup untuk terlihat.
seperti siluet yang berdiri tanpa tubuh. Ia tidak bereaksi, hanya melanjutkan, seolah semua itu bagian dari keadaan yang harus diterima, seperti seseorang yang mulai terbiasa dengan gelap setelah lama berada di dalamnya. Sore hari, ia kembali ke ruang guru. Tubuhnya terasa lelah, namun bukan lelah biasa. Lebih seperti energi yang terkuras perlahan, seperti baterai yang tidak pernah benar-benar penuh. Ia duduk, membuka tas, dan mengeluarkan buku itu. Halamannya terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang terus bertambah. Ia membacanya lagi, dan menemukan bagian baru. Ketika bayangan mulai terlihat, berarti gerbang telah terbuka setengah. Kalimat itu membuatnya terdiam. Gerbang setengah terbuka. Artinya, jalan yang ia tempuh sudah melewati titik tertentu. Tidak bisa dihentikan dengan mudah. Ia menutup buku itu perlahan. Pikirannya tidak lagi dipenuhi pertanyaan, tidak lagi mencari alasan. Semuanya terasa seperti alur yang sudah ditentukan, seperti sungai yang mengalir mengikuti jalurnya, tanpa bisa memilih arah lain. Malam kembali datang. Kali ini suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara dingin, sunyi, dan entah kenapa terasa lebih dekat. Seperti sesuatu yang selama ini jauh, kini mulai mendekat perlahan. Pak Ardi berdiri di tengah ruang tamu. Lampu menyala, namun bayangan di dinding terlihat lebih gelap dari biasanya. Ia menatap ke depan, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Sosok, tidak jelas, namun berdiri. Diam, menghadap ke arahnya. Pak Ardi tidak bergerak, tidak berteriak, tidak lari. Ia hanya menatap balik. Karena kini ia mulai mengerti satu hal, bahwa semua ini bukan lagi gangguan, bukan lagi peringatan, melainkan bagian dari proses. Seperti pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Dan saat ia terus melangkah, bayangan itu tidak lagi terasa asing. Justru terasa seperti sesuatu yang menunggu dirinya sejak awal. Dan kini, jarak di antara mereka hampir tidak ada lagi. Pagi terakhir itu datang tanpa tanda istimewa. Langit tampak biasa, cahaya masuk melalui jendela seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Pak Ardi, semuanya terasa berbeda. Seperti seseorang yang berdiri di ujung perjalanan panjang dan tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. 4 tanda sudah muncul. 4 kehidupan telah melemah tanpa penjelasan, dan kini 1 lagi tersisa. Angka itu terasa seperti hitungan yang terus berdetak di dalam kepalanya. Bukan lagi sekedar angka, melainkan batas yang harus dicapai. Seperti garis akhir yang sudah terlihat jelas, namun tetap menuntut langkah terakhir. Di sekolah, suasana hampir tidak bernyawa. Beberapa kursi kosong, beberapa murid tidak hadir, guru-guru berbicara pelan, wajah mereka penuh tanya. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi, namun semua merasakan bahwa sesuatu sedang berjalan di luar kendali. Pak Ardi berdiri di depan kelas, tangannya memegang kapur namun tidak menulis apapun. Papan tulis tetap bersih, seperti pikirannya yang kini hanya terfokus pada satu hal, 1 langkah terakhir. Bisikan itu kembali, lebih kuat, lebih dekat, hampir selesai. Ia memejamkan mata. Dalam gelap itu, bayangan-bayangan muncul. Tidak lagi samar, kini jelas. Berdiri mengelilinginya, diam seperti penonton yang menunggu akhir pertunjukan. Pak Ardi membuka mata. Kelas di depannya terasa berbeda. Murid-murid duduk, menatapnya. Namun untuk sesaat, wajah-wajah itu terasa tidak sepenuhnya nyata. Seperti topeng yang menutupi sesuatu di baliknya. Ia menarik napas panjang. Dan di saat itu, 1 kesadaran muncul. Selama ini, ia salah memahami. Garis keturunan, kata itu kembali terngiang. Namun kini, maknanya berubah. Bukan hanya keluarga, bukan hanya darah, melainkan hubungan, ikatan. Semua yang berada di bawah bimbingannya, semua yang ia ajar, semua yang ia sebut sebagai anak didik. Seperti akar yang tidak hanya tumbuh dari 1 batang, tetapi menyebar luas ke segala arah. Pak Ardi terdiam.
Pikirannya berputar cepat. Semua kejadian sebelumnya terasa seperti potongan yang kini menyatu. Keponakan, anak kecil di rumah, dan murid-murid yang mulai berubah. Semua terhubung. Bukan kebetulan, melainkan bagian dari syarat yang selama ini ia salah artikan. Ia menatap ruang kelas. Tiba-tiba, suara di dalamnya menghilang. Tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Hanya sunyi. Seperti dunia yang ditarik keluar dari suara. Lalu satu suara muncul, namun bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Yang kau berikan adalah milikmu. Kalimat itu terasa seperti kunci yang membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Pak Ardi mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, rasa itu muncul kembali. Bukan ragu, bukan takut, melainkan sadar bahwa semua yang terjadi bukan sekedar proses, tetapi pilihan, dan pilihan itu memiliki arah yang jelas. Ia melihat ke sekeliling. Bayangan-bayangan itu kini berdiri di antara murid-muridnya. Tidak lagi di sudut, tidak lagi tersembunyi, seperti tirai yang akhirnya dibuka sepenuhnya. Mereka tidak bergerak, namun kehadirannya cukup untuk menjelaskan segalanya. Pak Ardi menutup mata. Namun kali ini bukan untuk mendengar, melainkan untuk memahami. Dan dalam keheningan itu, ia akhirnya mengerti bahwa 5 yang diminta bukan hanya 5 jiwa, melainkan 5 generasi, 5 lapisan kehidupan. Dan ia telah memulainya dari tempat yang paling dekat dengannya, sekolah. Saat ia membuka mata kembali, semuanya terasa berbeda. Bukan karena perubahan di luar, tetapi karena ia melihat dengan cara yang baru. Ruang kelas itu bukan lagi tempat belajar, melainkan ruang pengorbanan yang berjalan perlahan, dan ia adalah pusatnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Beberapa guru masuk dengan wajah tegang. "Pak Ardi, ada kabar." Suara itu terputus, namun ia sudah tahu korban berikutnya telah terjadi. Lengkap, syarat terpenuhi. Ia tidak tersenyum, tidak juga bereaksi, hanya berdiri diam, seperti seseorang yang akhirnya sampai di tujuan, namun tidak menemukan apa yang ia harapkan. Di dalam dirinya tidak ada rasa kemenangan, tidak ada kebanggaan, hanya kosong, seperti rumah besar tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, pengumuman itu datang. Namanya terpilih. Ia resmi menjadi kepala sekolah. Semua berjalan cepat. Ucapan selamat, jabat tangan, senyum dari berbagai arah. Namun semua itu terasa seperti suara yang datang dari jauh, tidak benar-benar menyentuh. Pada hari pertama ia duduk di ruang baru itu, ia memandang meja di depannya. Besar, rapi, seperti yang dulu ia bayangkan. Namun rasanya tidak sama. Seperti seseorang yang akhirnya minum air yang lama diinginkan, namun ternyata tidak menghilangkan dahaga. Ia duduk diam, menatap kosong. Lalu perlahan ia menyadari sesuatu. Ruang itu tidak benar-benar kosong. Di sudut-sudutnya, bayangan mulai muncul lagi. Lebih banyak, lebih jelas. Dan kali ini, mereka tidak hanya berdiri. Mereka mendekat, pelan, seperti gelombang yang naik tanpa suara. Pak Ardi tidak bergerak, tidak melawan, karena kini ia mengerti bahwa semua ini tidak berakhir saat syarat terpenuhi, justru baru dimulai. Kursi yang ia duduki bukan sekedar jabatan, melainkan tempat penjagaan, gerbang yang harus dijaga, dan ia telah menjadi bagian darinya untuk selamanya. Di luar, suara anak-anak masih terdengar, tawa, langkah kecil, kehidupan yang terus berjalan. Namun di dalam ruangan itu, waktu terasa berhenti, seperti lingkaran yang tidak memiliki ujung. Dan di tengah lingkaran itu, Pak Ardi duduk diam, menjadi penjaga dari sesuatu yang dulu ia panggil sendiri, tanpa pernah benar-benar mengerti berapa mahal harga yang harus dibayar.